Agama Hindu mulai dikenal sekitar 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, tidak ada tokoh pendiri tunggal. Saat awal bahasanya Sanskerta Weda. Tahun 2025 pemeluknya 1,2 miliar, atau 14,9% populasi dunia. Laju pertumbuhan 0,8 sampai 1% per tahun. Inti ajarannya adalah Dharma, Karma, Samsara, Moksha dan Brahman. Kitab utama Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Purana. Lingkungan lahir di masyarakat agraris, ritual korban, pemujaan kekuatan alam, dan struktur sosial awal Indo-Arya. Rigveda ditulis bertahap sekitar 1500-an BC, komposisi lisan, dengan manuskrip fisik tertua yang masih ada berasal dari abad ke-11 Masehi. Kalau di Indonesia seseorang yang masuk agama Hindu umumnya melalui upacara yang disebut Sudhiwadani. Salah satu pernyataan yang sering digunakan dalam konteks pengesahan keyakinan Hindu yang artinya, Om, itulah kebenaran. Brahman Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Zoroaster berdiri pada 1200 sebelum Masehi dengan pendiri adalah Zarathustra. Bahasa yang digunakan adalah Avestan. Jumlah penganut tahun 2025 adalah 200.000, atau 0,003%. Pertumbuhan tahunannya minus 0,5 sampai 1% per tahun. Lingkungan lahir di masyarakat tradisi kuno Indo-Iranian, ritual api, dan politeisme dewa-dewa lama. Inti ajaran pertarungan moral antara kebenaran dan kebohongan, terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan. Tauhidnya menekankan monoteisme etis pada Ahura Mazda. Manuskrip fisik tertua terkait teks agama kitab sekitar abad ke-13 Masehi. Yahudi berasal dari tradisi Abrahamik di awal milenium kedua sebelum Masehi. Yahudi sebagai agama monoteistik menyatakan Tuhan transenden mewahyukan diri kepada Abraham, Musa, dan para nabi. Tokoh sentralnya adalah Musa. Bahasanya Ibrani kuno dan Aram. Kitab utama, Tanakh, Torah, dan Talmud. Lingkungan lahir di kawasan Kanaan dan Mesopotamia. Inti ajaran perjanjian Tuhan dengan umat dan hukum Taurat. Teks tertua yang diketemukan itu Ketef Hinnom Scrolls, di Yerusalem sekitar 600 sebelum Masehi yang berisi bagian doa kitab bilangan. Ini adalah potongan teks Alkitab tertua yang diketahui. Jumlah penganut sekitar 15 juta jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 0,3 sampai 0,5%. Jainisme muncul abad ke-6 sebelum Masehi, walau tradisi Jain sendiri menganggap ajarannya lebih tua yakni sezaman dengan Buddha. Bahasa awal Prakrit, Ardha Magadhi. Lingkungan lahir di India Utara yang saat itu mengalami kritik terhadap ritual Brahmanisme, urbanisasi, dan munculnya gerakan asketik. Inti ajarannya, ahimsa, karma, asketisme, pembebasan jiwa. Tauhidnya tak menekankan pada Tuhan pencipta, hanya lebih fokus pada jiwa, karma, dan pembebasan spiritual. Substansi agama menekankan disiplin moral radikal untuk membersihkan jiwa dari karma melalui non-kekerasan dan pengendalian diri. Tokoh pembawanya adalah Vardhamana Mahavira yang wafat sekitar 527 sebelum Masehi. Teks tertua yang ada saat ini adalah manuskrip tua sekitar abad ke-5 Masehi. Jumlah pemeluknya di dunia tahun 2025 sekitar 5 juta jiwa atau 0,06% dengan pertumbuhan 0% sampai dengan negatif. Agama Buddha. Lahir antara akhir abad ke-6 sampai awal abad ke-4 sebelum Masehi. Buddha muncul di India Utara. Tokoh utamanya Siddhartha Gautama yang berbahasa Pali, Prakrit, dan Sanskerta Buddhis. Kitabnya Tipitaka, Sutra Mahayana. Lingkungan lahir di India Utara yang saat itu mengalami kritik terhadap ritual, urbanisasi, perubahan sosial dan politik kerajaan. Siddhartha Gautama wafat sekitar tahun 483 sebelum Masehi. Teks tertua yang diketemukan saat ini adalah Gandhari Buddhist Texts abad pertama sebelum Masehi yang ditulis pada kulit kayu birch. Jumlah penganut di dunia saat ini sekitar 324 juta, dengan laju pertumbuhan minus 5,5%. Agama Konghucu muncul abad ke-6 sebelum Masehi. Konfusius hidup di 551-479 sebelum Masehi. Tokoh utamanya adalah Kongzi atau Konfusius. Berbahasa Tionghoa klasik. Kitab agama ini adalah Analects, Five Classics. Lingkungan lahir saat itu Tiongkok mengalami krisis politik, perang antar negara, runtuhnya moral aristokrat. Inti ajaran, Ren atau kemanusiaan, Li atau tata krama, Xiao atau bakti keluarga, Junzi atau manusia luhur. Ketuhanan bukan monoteisme personal seperti agama Abrahamik, ada konsep Tian atau langit sebagai tatanan moral tertinggi. Teks tertua yang ditemukan itu Analects awal berupa fragmen bambu dari abad ke-3 sebelum Masehi. Jumlah penganut dunia sekitar 9 juta atau 0,11%. Taoisme memiliki jumlah penganut dunia diperkirakan sekitar 9 juta atau 0,11%. Namun sebagaimana Konghucu sulit memastikan angka pastinya. Ajaran ini muncul di abad ke-6 sebelum Masehi. Laozi secara tradisional dianggap tokoh awal, tetapi Dao De Jing kemungkinan tersusun bertahap. Tokoh utama ajarannya adalah Laozi, Zhuangzi. Berbahasa Tionghoa klasik. Adapun kitabnya adalah Dao De Jing, Zhuangzi. Lingkungan lahir saat krisis politik Tiongkok kuno dan kritik terhadap kekakuan sosial. Inti ajarannya, Dao, Wu Wei, kesederhanaan, dan keseimbangan alam. Tauhid ketuhanan bukan monoteisme.
Dao adalah prinsip tertinggi, bukan Tuhan personal. Substansi kepercayaan, hidup selaras dengan jalan alam. Teks tertua yang ada saat ini adalah Guodian Bumble Slips berisi bagian Dao De Jing dari abad 3 sebelum Masehi. Agama Kristen muncul di awal abad ke-1 Masehi. Ajaran Kristen sendiri berasal dari kehidupan, ajaran, kematian, dan keyakinan kebangkitan Yesus dari Nazaret. Tokoh sentral Yesus Kristus, para rasul terutama Petrus dan Paulus. Bahasa awalnya Aram, Ibrani, Yunani. Kitab sucinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lingkungan saat itu, Yudea berada di bawah kekuasaan Romawi, harapan mesianik di kalangan Yahudi dan ketegangan sosial politik. Yesus diperkirakan wafat sekitar 30 Masehi. Inti ajarannya kasih, kerajaan Allah, pertobatan, keselamatan, iman, pengampunan. Tauhid ketuhanan monoteisme, tetapi dalam teologi utama Kristen berkembang konsep Trinitas yakni Bapa, Anak, Roh Kudus. Substansi agama adalah keselamatan melalui kasih Tuhan, iman, transformasi moral, dan relasi manusia dengan Allah. Jumlah penganut dunia sekitar 2,3 miliar jiwa atau 28%. Dengan laju pertumbuhan sekitar 0,56% per tahun. Teks tertua adalah Papirus P52 sekitar 125-175 Masehi. Agama Islam muncul di abad 7. Wahyu pertama sekitar 610 Masehi di Makkah, Hijrah 622 Masehi, wafat Nabi Muhammad 632 Masehi. Tokoh sentralnya, Nabi Muhammad. Bahasa Arab Quraisy. Kitab sucinya Al-Quran. Inti ajarannya tauhid, kenabian, wahyu, ibadah, akhlak, keadilan sosial, hari akhir. Tauhid ketuhanan monoteisme murni, Allah itu esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Lingkungan sebelum lahir, Arabia pra-Islam memiliki masyarakat suku, perdagangan Makkah, Ka'bah sebagai pusat ritual, politeisme Arab, serta pengaruh Yahudi, Kristen, dan Hanif. Substansi agama bahwa din adalah jalan hidup total yang mencakup iman, ibadah, moral, hukum, sosial, dan pertanggungjawaban. Teks tertua yang ditemukan adalah Birmingham Quran Manuscript. Radiokarbon 568-645M. Sangat dekat dengan masa kehidupan Nabi. Dan Sanaa Manuscript. Sekitar akhir abad ke-7 M. Jumlah penganut dunia sekitar 2,1 miliar atau 24% populasi. Dengan laju pertumbuhan sekitar 2,2% per tahun. Sikhisme muncul di akhir abad ke-15 Masehi. Pendirinya adalah Guru Nanak yang lahir tahun 1469 di Talfandi, sekarang Nankana Sahib, Pakistan. Sikhisme dibentuk oleh Guru Nanak dan 9 guru sesudahnya. Bahasa Punjabi, Gurmukhi. Kitabnya, Guru Granth Sahib. Lingkungan sebelum lahir India Utara berada dalam interaksi Hindu-Islam, Kesultanan Delhi dan awal Mughal, dengan ketegangan kasta dan sosial. Inti ajarannya satu Tuhan, kesetaraan manusia, kerja jujur, berbagi, pelayanan sosial. Tauhid ketuhanan monoteisme kuat, Ika Onkar, Tuhan yang Esa. Substansi agama sebagai pengabdian kepada Tuhan melalui kehidupan jujur, kesetaraan, dan pelayanan. Teks tertua adalah Adigran Awal disusun 1604 Masehi. Jumlah penganut dunia sekitar 30 juta atau 0,4%. Dengan laju pertumbuhan sekitar 1,4% per tahun. Kesimpulan. Populasi dunia tahun 2025 sekitar 8,1 sampai 8,2 miliar orang. Agama Kristen memiliki penganut terbanyak di dunia yakni 2,8 miliar orang, disusul dengan Islam dengan pemeluk sekitar 2,1 miliar. Laju pertumbuhan pemeluk yang tertinggi berdasarkan data tahun 2025 adalah agama Islam dengan persentase kenaikan 2,2% per tahun dan di posisi kedua adalah Sikh dengan 1,4%, lalu Kristen di 0,56% per tahun.